Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mrs. Tia di sini hanya di Daily Teaching. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Pada video kali ini, Mrs. Tia akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia untuk kelas 3 tema 2 subtema 1. Kita lihat cerita tentang bunga mawar dan pohon bambu yuk. Andai saja aku lebih banyak berguna seperti mawar, indah dan dibawa oleh banyak orang. Warna bunga mawar bermacam-macam dan juga indah. Ketika warna disatukan juga indah. Karena indahnya sering digunakan manusia untuk hadiah, buket penghormatan, hiasan ruangan, dan lain-lain. Bahkan baunya pun harum. Aku bambu hanya tumbuh dan lama-lama patah. Tak banyak yang suka aku. Apa yang kamu bicarakan, bambu? Lihatlah, memang aku indah. Tapi aku hanya bunga yang digunakan saat aku indah saja. Keindahanku tak bertahan lama. Aku akan mengering dan layu. Manusia akan membuangku dan aku tidak bermanfaat lagi, tidak sepertimu. Bambu, kamu sangat berguna untuk manusia. Berbagai macam alat kebutuhan manusia dan alat musik dibuat dari bambu. Bahkan untuk menghiasi ruangan seperti air terjun buatan. Hidup dan mati, kau tetap berguna. Hijau ketika muda dan coklat ketika tua, kau sangat berguna. Bahkan kau berguna untuk bunga dan tanaman lain seperti pipa yang mengalirkan air agar tanaman lain tetap hidup. Kau dapat bertahan lama dan tidak pernah dibuang manusia. Ternyata aku sangat berguna ya. Nah teman-teman, itu tadi cerita antara bunga mawar dan pohon bambu. Setiap tanaman memiliki manfaat sendiri-sendiri ya. Seperti manusia mempunyai kelebihan masing-masing, kita tidak boleh iri terhadap kelebihan orang lain, dan kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Sekarang lihat cerita kedua yuk. Pohon terong dan pohon kacang panjang. Pohon kacang panjang merasa dirinya lebih tinggi. Dia mengajak pohon terong sebelahnya karena pendek. Pohon terong tetap bersyukur. Suatu ketika, ada angin kencang menerpa kedua tanaman tersebut. Pohon kacang panjang yang kecil dan tinggi menjulang akhirnya patah dan roboh terkena angin. Sedangkan pohon terong yang pendek tidak terpengaruh oleh angin. Pohon kacang panjang akhirnya mati, namun pohon terong masih hidup dan masih berguna untuk makhluk lain. Nah, dari cerita kedua tersebut, hikmah apa yang dapat kamu ambil? Lanjut ke cerita ketiga ya. Asal mula Belimbing Wulu. Dahulu kala di sebuah desa bernama Simanis, ada seorang gadis cantik dan lembut bernama Wulu tinggal bersama neneknya yang sakit. Apa saja yang ditanam di desa itu, buah-buahannya selalu manis. Wulu menanam bermacam-macam buah-buahan. Ia senang memberikannya pada banyak orang. Namun yang paling ia sayangi adalah pohon belimbingnya. Buahnya berwarna hijau dan kecil, namun rasanya sangat manis. Suatu hari neneknya sakit, lalu meninggal. Hanya tanamannya lah yang menemaninya kini. Semakin hari ia sedih, tanaman-tanamannya banyak yang mati. Tinggal pohon belimbing yang ia cintai. Suatu hari ada nenek yang sedang lelah berjalan, lalu duduk di bawah pohon tersebut. Wulu marah dan mengusir nenek tersebut. Nenek itu pun pergi dengan kelelahan yang ia alami dan berdoa semoga Wulu akan menyesali perbuatannya. Esoknya belimbing itu dipetik oleh Wulu dan rasanya masam sekali. Pohon belimbing itu akhirnya terkenal dengan sebutan belimbing wulu yang masam, karena si gadis wulu tadi adalah gadis yang jahat.
Sekarang lanjut cerita keempat yuk. Pohon apel dan si cacing. Cacing di dalam tanah sedang bingung mencari makan, berputar-putar hingga terbentur akar si pohon apel. Pohon apel terbangun dari tidurnya dan marah. Ia pun melempar cacing jauh sekali. Cacing kesal dan marah pada si pohon apel. Datanglah kupu-kupu. Kupu-kupu pun bertanya, "Ada apa pagi-pagi sudah ribut?" Pohon apel dan cacing menjelaskan pada kupu-kupu. Kupu-kupu pun mengerti, sebenarnya itu hanya salah paham. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Pohon apel, kamu harusnya berterima kasih pada cacing karena cacing membuat jalan tanah berlubang-lubang sehingga akarmu dapat bernafas. Sedangkan cacing mencari makanan dekat akarmu karena apel-apel yang jatuh dari pohon apel itu menjadi makanannya, kata kupu-kupu. Pohon apel akhirnya bersyukur dan berterima kasih dengan cacing. Ia pun meminta maaf telah melempar cacing jauh-jauh. Kini pohon apel dan cacing berteman. Mereka menyadari bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mereka pun saling menguntungkan. Nah, teman-teman tahu tidak? Cerita-cerita tersebut termasuk dongeng loh. Dongeng adalah bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan atau fiksi. Fiksi itu tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Contohnya Putri Salju dan 7 kurcaci. Tujuan dari dongeng adalah menyampaikan ajaran moral dan menghibur. Jadi, 4 cerita sebelumnya tadi juga merupakan dongeng yang termasuk cerita yang tidak benar-benar terjadi, hanya bertujuan untuk mendidik dan menghibur. Dongeng juga dapat diperankan loh teman-teman. Terlebih dahulu kita buat naskah dialog. Dialog berupa percakapan antar tokoh. Ada 5 hal penting dalam membaca dialog. Yang pertama, lafal, kedua, intonasi, ketiga, jeda, keempat, volume suara, kelima, mimik. Lafal adalah pengucapan kata-kata secara jelas. Intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog. Jeda adalah perhentian sementara. Volume suara adalah suara yang dapat diterima pendengar dengan jelas. Mimik adalah ekspresi wajah, ekspresi bingung, ekspresi kaget, ekspresi marah, ekspresi senang, dan lain-lain. Dalam memerankan tokoh ada 3 hal penting. Yang pertama, membaca dialog diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Yang kedua, acting, gerakan-gerakan yang termasuk penghayatan tokoh. Yang ketiga, blocking, penguasaan panggung atau perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain agar tidak jenuh. Sekian dari saya. Akhir kata, sebagai manusia makhluk paling sempurna yang dapat berpikir, kita tidak boleh sombong dan merendahkan kekurangan orang lain. Setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing, seperti halnya tumbuhan dan hewan memiliki manfaat masing-masing. Terima kasih telah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya.